Keesokan harinya, saat Mike akan pergi menemui Anita, tak sengaja Mike bertemu dengan Adi di sebuah minimarket. Dan Mike pun menyapa Adi. "Mas, boleh kita bicara?" ucap Mike. "Ada apa?" "Mau ngomongin Anita?" tanya Adi dengan jutek. "Bukan, saya tidak membicarakan soal Anita, tapi saya mau bicara soal istri Anda, Silpi," ucap Mike. Adi merasa heran apa yang akan Mike katakan tentang Silpi, dan Adi heran dari mana Mike bisa kenal dengan Silpi. "Emang kamu kenal dengan istri saya?" tanya Adi. "Dia mantan istri saya," jawab Mike. Begitu terkejutnya Adi saat tahu bahwa Mike adalah mantan suami Silpi. Sepertinya kini giliran Mike yang akan membongkar kebusukan Silpi. "Saya bukan mau ikut campur rumah tangga Anda, tapi saya mau memberitahu saja. Lebih baik Anda tinggalkan Silpi sebelum Anda menyesal," ucap Mike. "Apa maksud Anda bicara begitu?" tanya Adi. "Apa karena Anda mantan suaminya, lalu Anda berbicara seperti itu?" Sekali lagi, bukannya saya ingin ikut campur urusan rumah tangga Anda, tapi Anda harus hati-hati, karena Silpi orang yang licik. Dia hanya ingin harta Anda saja. Dulu saya sama seperti Anda, tergila-gila dengan Silpi. Namun, setelah usaha saya hancur, Silpi mencapakan saya, ucap Mike. Apalagi Silpi yang suka gonta-ganti pria. Meski saat itu, dia masih menjadi istri saya, ucap Mike menambahkan. Adi pun teringat dulu saat pertama kali mereka berselingkuh. Adi ingat, saat itu Silpi masih berstatus istri orang. "Apa waktu itu aku pertama kali tidur dengan Silpi, dia masih istri Mike?" ucap Adi dalam hati. Mike pun terus-menerus mengingatkan Adi. Semua keburukan Silpi Mike bongkar, tanpa kecuali. Namun, Adi seperti masih belum sepenuhnya percaya. "Bagaimana saya bisa percaya dengan Anda jika Anda sendiri tidak ada bukti?" tanya Adi merasa ragu. "Saya tidak meminta Anda untuk percaya dengan saya. Saya hanya mengingatkan saja. Lagi pula, tidak ada untungnya saya berbohong. Itu terserah Anda. Kalau begitu, saya permisi." Mike pun pergi meninggalkan Adi. Adi masih bingung harus percaya atau tidak dengan ucapan Mike. Namun, apa yang dikatakan Mike sama persis dengan yang dialami Adi saat ini. Apalagi, semua orang yang mengenal Silpi berkata jelek tentang Silpi. Beberapa saat kemudian, Mike tiba di kafe Anita. Mike langsung menemui Anita. "Hai Tak, sibuk?" tanya Mike. "Enggak kok Mike, sini masuk," ucap Anita. "Ngomong-ngomong, ada apa kamu suruh aku kesini?" tanya Mike. "Ada yang mau aku bicarakan Mike," jawab Anita. "Iya, aku juga tahu. Ada apa sih? Kayaknya serius," tanya Mike. Aku mulai dari mana ya?" ucap Anita. "Kamu mulai dari mata, turun ke hati," ucap Mike sambil tertawa. "Ih, serius Mike," ucap Anita sedikit kesal. Iya, maaf. Kamu mau ngomong apa?" "Aku mau hanya... Apa kamu serius mau menikahi aku?" tanya Anita. "Tak, dari awal aku bilang, aku sudah serius. Aku tidak pernah main-main dengan perasaan," jawab Mike menatap mata Anita. "Meskipun aku janda, anak 2, tanya Anita. "Meskipun kamu janda, anak 100 pun, aku serius ingin menikahi kamu. Aku cinta kamu, dan aku juga sayang sama anak-anak kamu. Mereka sudah aku anggap anak sendiri," ucap Mike. Anita terdiam sejenak. "Kalau kamu serius, kamu bicara dengan ayahku," ucap Anita.
Terlihat wajah Mike begitu terkejut. Mata Mike berkaca-kaca. "Apa ini artinya kamu mau menikah denganku?" tanya Mike. "Kamu bicara dulu sama ayah, nanti aku jawab," ucap Anita. Mike senang mendengarnya, meskipun Anita tak menjawab iya. Tapi dari perkataan Anita memberikan isyarat bahwa Anita mau menerima Mike. "Baik, aku akan bicara sama ayah kamu. Bila perlu, sekarang aku ke kantor ayah kamu," ucap Mike. "Jangan sekarang, ayah lagi kerja," ucap Anita. "Baiklah, nanti aku akan bicara pada ayah kamu," ucap Mike. Betapa bahagianya Mike. Tangan Mike bergetar saat memegang tangan Anita. "Tangan kamu kenapa, Mike?" tanya Anita. "Aku juga gak tahu, mungkin saking senangnya," ucap Mike. "Jangan senang dulu. Ayah dan aku belum tentu terima kamu," ucap Anita. "Ya, terima dong, please," ucap Mike meminta. "Gak janji ya," ucap Anita. Terus mempermainkan Mike. "Tapi aku percaya diri. Kamu dan ayah pasti terima aku," ucap Mike begitu percaya diri. "Jangan pede dulu," ucap Anita sambil tersenyum. Setelah begitu lama Anita dan Mike berbincang, Mike pun pamit pergi karena Mike ada pekerjaan di tempatnya. "Sayang, aku pergi dulu ya." Sayang, siapa ya? Gak kenal," jawab Anita sambil tertawa kecil. Mike pun pergi bersama hati yang sangat bahagia. Akhirnya, apa yang dia impikan kini sedikit lagi terwujud. Keesokan harinya, Adi pergi bekerja. Terlihat Adi masih kesal dengan Hakim. Saat Hakim menyapa, Adi hanya menjawab seadanya. Adi pun langsung masuk ke ruang kerjanya. Dan tak lama Adi memanggil Fitri. "Pit, kamu bisa kesini?" ucap Adi. "Baik, Pak," jawab Fitri. "Ada apa, Pak?" tanya Fitri. "Begini, Pit. Saya mau tanya sama kamu, tapi di luar pekerjaan," ucap Adi. "Apa yang mau Bapak tanyakan?" Saat Adi akan berbicara, tiba-tiba karyawan Adi mengetuk pintu. "Maaf, Pak, ini saya mau kasih laporan," ucap karyawan. "Oh iya, Pit, sepertinya kita lanjutkan nanti," ucap Adi. "Baik, Pak, kalau begitu saya permisi dulu," jawab Fitri. Adi tak jadi bertanya pada Fitri, dan tak lama juga Hakim menghampiri Fitri. "Pit, Pak Adi ada?" tanya Hakim. "Gak ada, Pak. Pak Adi ada di dalam," jawab Fitri. Hakim pun langsung masuk ke dalam ruang kerja Adi. "Di, lagi sibuk gak?" tanya Hakim. "Lumayan, Pak. Ada apa?" tanya Adi dengan wajah cemberut. "Saya mau bicara soal Silpi," ucap Hakim. "Maaf, Pak, ini jam kerja. Jadi kita tidak etis jika berbicara hal yang bersifat pribadi. Jadi jika Bapak tidak ada urusan pekerjaan, silakan Bapak kembali bekerja," ucap Adi mengusir Hakim secara halus. "Sial, gue diusir karyawan sendiri," ucap Hakim dalam hati. "Jadi Bapak mengusir saya?" tanya Hakim. "Maaf, Pak, saya bukan mengusir, tapi ini kan aturan kantor. Jika saat jam kerja tidak diperkenankan membahas hal pribadi," jawab Adi. Hakim pun keluar dengan wajah emosi. Namun tiba-tiba Silpi datang dan berpapasan dengan Hakim. "Mas," ucap Silpi. Hakim hanya melirik dan tak menyapa Silpi sedikit pun. Hakim masih kesal dengan Silpi, dan Hakim pun mengabaikan Silpi. Setelah Hakim pergi, Silpi langsung masuk ke dalam. "Mas," ucap Silpi. "Mau apa kamu kesini?" tanya Adi. "Aku mau bicara, Mas," ucap Silpi. "Bicara soal apa?" tanya Adi. "Ini, Mas, usaha ayahku mau bangkrut. Dia butuh bantuan," ucap Silpi. "Aku kira kamu kesini mau meluruskan masalah kita. Taunya cuma mau minta uang," ucap Adi. "Tapi Mas, ini gawat. Bisa-bisa usaha ayah aku bangkrut," ucap Silpi. "Kamu minta saja sama Hakim. Bukankah kamu mau menawarkan investasi?" ucap Adi. "Kok kamu jadi gini sama aku, Mas?" tanya Silpi. "Aku begini karena ulah kamu. Kamu sudah pergi bersama laki-laki lain, terus kamu anggap aku apa?" ucap Adi. Silpi terus membela diri dan tak mengakui perbuatannya. "Lebih baik kamu pergi, aku sedang sibuk," ucap Adi mengusir.